warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasya Zahatanisa. Saya dari Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester 6 pada mata kuliah Gizi Klinik Komprehensif. Di sini saya akan menjelaskan terkait prinsip diet dan kandungan gizi pada menu yang akan saya sajikan, yaitu pada menu makan siang dan snack pagi, serta kaitannya dengan al-Islam kemuhammadiyahan. Selanjutnya saya akan memasak menu makan siang dan snack pagi.
disajikan untuk pasien pasca bedah abses gluteal pada wanita usia subur yaitu 21 tahun, di mana prinsip dietnya yaitu gizi seimbang. Tujuan diberikan gizi seimbang yaitu untuk membantu mempercepat proses penyembuhan luka dan untuk memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan asupan pasien. Selanjutnya, pemberian makanan dalam bentuk makanan biasa, yaitu mengapa dalam bentuk makanan biasa, dikarenakan pasien tidak memiliki masalah pada saluran pencernaannya. Selanjutnya, syarat diet yang diberikan yaitu energi cukup sebanyak 1700 kilokalori, protein 1,2 gram per kilogram per berat badan untuk membantu proses penyembuhan luka, lemak 20% dari kebutuhan total, karbohidrat 66% dari kebutuhan total, makanan tidak mengandung bumbu merangsang atau tajam, makanan biasa dikarenakan tidak memiliki masalah pada saluran pencernaan. Selanjutnya yaitu kandungan gizi yang terdapat pada menu makanan yang telah dibuat, yaitu pada menu makan siang yang terdiri dari nasi, kemudian ada semur ayam dan kentang, lalu ada tumis brokoli dan tahu, serta buah semangka. Kandungan yang terdapat pada menu makan siang yaitu sebanyak 520,2 kilokalori, di mana ini sudah memenuhi 101% asupan dari kebutuhan pasien. Kemudian juga ada protein yaitu sebanyak 21,3 gram, di mana juga ini sudah memenuhi 118% asupan dari kebutuhan pasien. Lalu juga ada lemak sebanyak 14,9 gram, di mana ini juga sudah memenuhi 135% dari asupan kebutuhan pasien. Lalu juga ada karbohidrat sebanyak 74,6 gram, di mana juga ini sudah memenuhi 88% asupan dari kebutuhan pasien. Lalu juga ada kebutuhan dari zat gizi mikro pada menu makan siang, yaitu ada vitamin A sebanyak 290,4 mg, kemudian ada vitamin C yaitu sebanyak 33,7 mg, dan juga ada Fe atau zat besi yaitu sebanyak 3,2 mg. Kemudian juga ada zinc atau Zn yaitu sebanyak 2,1 mg. Dari kandungan tersebut, maka dapat dilihat persentase kecukupan zat gizi pada menu makan siang, yaitu ada energi sebesar 101%, asupan dari kebutuhan pasien, yaitu termasuk ke dalam kategori baik, ada protein sebesar 118%, asupan 118% asupan dari kebutuhan pasien, yaitu termasuk ke dalam kategori baik. Kemudian juga ada lemak yaitu sebesar 135% asupan dari kebutuhan pasien, yaitu termasuk ke dalam kategori lebih. Lalu juga ada karbohidrat yaitu juga ada karbohidrat sebesar 88% asupan dari kebutuhan pasien, yaitu termasuk ke dalam kategori baik. Kategori ini berdasarkan Depkes 1999. Selanjutnya yaitu untuk menu snack pagi, yaitu ada smoothies melon dengan campuran keju, di mana total kandungan zat gizi pada snack pagi yaitu sebesar 257,6 kilokalori, di mana ini sudah memenuhi 99% dari asupan kebutuhan pasien. Kemudian juga ada protein 9,1 gram, di mana ini juga sudah memenuhi 101% asupan dari kebutuhan pasien. Lalu ada lemak 10,8 gram, di mana sudah memenuhi 180% dari asupan kebutuhan pasien. Dan juga ada karbohidrat yaitu sebesar 31,7 gram, di mana ini juga sudah memenuhi 74% dari asupan kebutuhan pasien. Kemudian juga ada kandungan zat gizi dari zat gizi mikro, yaitu ada vitamin A sebesar 183,6 mg, kemudian ada vitamin C yaitu 10,6 mg, kemudian ada Fe, kemudian ada zat besi atau Fe yaitu sebesar 0,8 mg, lalu juga ada zinc atau Zn yaitu 1,2 mg. Pada kandungan zat gizi snack pagi, maka dapat dilihat persentase kecukupan pada snack pagi, yaitu ada energi
sebesar 99% asupan dari kebutuhan pasien, yaitu termasuk ke dalam kategori baik. Lalu juga ada protein sebesar 101% asupan dari kebutuhan pasien, yaitu termasuk ke dalam kategori baik. Lalu juga ada lemak sebesar 180% asupan dari kebutuhan pasien, yaitu termasuk ke dalam kategori lebih. Yaitu juga ada karbohidrat sebesar 74% dari yaitu juga ada karbohidrat sebesar 74% asupan dari kebutuhan pasien, termasuk ke dalam kategori kurang. Kategori ini berdasarkan Depkes 1999. Pada zat gizi mikro yang harus diperhatikan yaitu ada vitamin A, vitamin C, zat besi, dan zinc. Bertujuan untuk membantu mempercepat proses penyembuhan. Selanjutnya, alasan saya memilih menu makan siang pada nasi biasa yaitu dikarenakan pasien tidak memiliki masalah pada saluran pencernaan, jadi tidak diharuskan untuk mengkonsumsi nasi krim. Kemudian untuk semur ayam dan tumis tahu untuk memenuhi kebutuhan protein pasien dengan pengolahan yang dimodifikasi agar tidak membosankan untuk pasien. Untuk penambahan kentang pada sumber ayam dilakukan bertujuan untuk menambahkan kalori pasien selain dari nasi. Kemudian pada brokoli diberikan agar pasien mengkonsumsi sayuran, dan yang dimana brokoli ini mengandung semua zat gizi mikro yang dibutuhkan untuk membantu mempercepat proses penyembuhan luka pada pasien. Pada buah melon, semangka, dan juga keju diberikan karena mengandung kandungan zat gizi mikro yang dibutuhkan, yaitu vitamin A, vitamin C, Fe, dan Zn untuk membantu proses penyembuhan luka. Makanan-makanan yang telah dibuat yaitu pada menu makan siang dan snack pagi, yaitu bahan-bahan yang sudah dianjurkan untuk pasien pasca bedah. Selanjutnya, pemilihan makanan serta mengkonsumsi makanan yang bergizi sejalan dengan surat Al-Baqarah ayat 168 yang dimana dijelaskan bahwa mengkonsumsi makanan halal dan bergizi adalah perintah Allah kepada seluruh umat manusia. Pada hadis riwayat Bukhari yang artinya, hilangkanlah rasa sakit ya Rabb dan sembuhkanlah. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Yang sejalan dengan hadis riwayat Muslim bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, dan setiap obat tersebut sesuai dengan penyakitnya. Penyakit sembuh atas izin Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.